selaku pelaksana tugas Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Jadi apa yang kami sampaikan pada siang hari ini kurang lebihnya sama dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Dirjen Polhum juga, terkait dengan pendalaman tugas Bapak Ibu anggota DPRD dari Partai Garda Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Sehingga besar harapan kami ada diskusi interaktif yang kita lakukan pada siang hari ini, ada pendalaman-pendalaman tugas yang akan kita diskusikan secara bersama-sama dalam proses pelaksanaan tugas bapak-bapak di daerah nantinya. Baik, yang pertama terkait dengan materi kita pada siang hari ini, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD. Kami ingin kembali lagi ke tujuan bernegara. Jadi materi garis besar kita adalah tujuan kita bernegara, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemudian ada bagaimana hubungan antara kepala daerah dan DPRD, selanjutnya tugas dan fungsi DPRD, yang terakhir sinergi DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu yang menjadi tujuan negara Republik Indonesia berdiri adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bold, kita tandain sampai di situ. Ini sejalan dengan visi misi cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming, Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Nah, selanjutnya berbicara terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak. Sejarah panjang pemerintahan Indonesia sejak tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia saat ini menganut otonomi daerah, yaitu daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur kewenangan daerahnya masing-masing. Nah, ada pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun. Terakhir kita menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di dalam prosesnya pemerintah pusat masih sama. Pemerintah pusat terdiri dari presiden dibantu oleh menteri-menteri kabinet Indonesia Merah Putih. Selanjutnya daerah tingkat 2 sudah bergeser menjadi daerah provinsi, dan daerah tingkat 2 menjadi daerah kabupaten kota. Berbicara terkait dengan penerapan otonomi atau desentralisasi di Indonesia sesuai dengan dasar hukumnya, terakhir kita menggunakan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Next, yang mana di dalam situ juga kita sudah mengatur alur penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini alur penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan pemerintahan dipegang oleh presiden, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya presiden dibantu oleh menteri, kepala lembaga ataupun kepala badan. Nah, mereka inilah yang melaksanakan urusan-urusan teknis yang ada di dalam undang-undang pemerintah daerah. Jadi kami akan jelaskan selanjutnya pembagian urusan itu apa saja. Nah, sebelumnya, selanjutnya diturunkanlah tugas-tugas itu kepada gubernur dan wakil gubernur serta DPRD provinsi selaku unsur penyelenggara dari masing-masing urusan tersebut. Nah, gubernur ini juga menjadi wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, selanjutnya koordinasi pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur serta DPRD provinsi kepada bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta DPRD, DPRK yang ada di kabupaten kota. Selanjutnya kita bisa melihat pembagian urusan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Ada 3
urusan besar. Yang pertama urusan absolut yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat yang tidak didelegasikan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, yang mencakup 6. Yang pertama terkait dengan pertahanan, ini mutlak diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua agama, ketiga keamanan, justisi atau hukum, politik luar negeri, dan yang terakhir moneter dan fiskal. Yang kedua ada urusan pemerintahan umum. Ini yang diampu oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, yang kalau di daerah diserahkan kewenangan itu ke kepala daerah. Jadi gubernur, bupati, wali kota dibantu oleh satu badan atau organisasi perangkat daerah yang bernama Kesbangpol di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Di samping lembaga-lembaga lain, badan-badan lain, misalnya ada BPIP dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada urusan konkuren. Urusan konkuren ini ada 32 urusan yang dibagi menjadi 2. Ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Urusan wajib itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Misalnya saja untuk pelayanan dasar itu ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, pemukiman, Trantibum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Ini yang urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar. Nah, yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar, non pelayanan dasar itu ada 18 urusan. Mulai dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, tanah, sampai perpustakaan dan kearsipan. Jadi ini 18 urusan yang terkait dengan urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar. Nah, ada juga urusan pilihan. Jadi tidak semua daerah punya urusan ini. Jadi tergantung di wilayahnya masing-masing. Ada urusan pertanian, ada urusan kehutanan, energi sumber daya mineral, pariwisata, sampai transmigrasi. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya urusan-urusan ini ada pembinanya. Pembina secara umum adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai Korbinwas atau Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, yang mana dalam proses perencanaan setiap tahunnya ada di Ditjen Pamda, proses penganggarannya ada di Ditjen Keuangan, serta teknis-teknis pelaksanaan lainnya ada di beberapa tingkat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, baik Ditjen Administrasi Kewilayahan, Ditjen Politik Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, dan eselon 1 lainnya. Nah, untuk pembinaan teknis ini diampu oleh kementerian atau lembaga teknis terkait. Misalnya saja kebijakan makan bergizi gratis. Sekarang pengampunya adalah Badan Pangan. Terus ada kebijakan terkait pertanian yang mengampu sekarang ada Kementerian Pertanian sebelumnya. Nah, masuk kita ke hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Jadi dua unsur ini adalah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang 23 2014 dalam pasal 207, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain, kepala daerah dan DPRD. Hubungan kemitraannya diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin praktek-praktek ini sudah Bapak laksanakan sekarang bersama dengan kepala daerah, baik PJ kemarin atau kepala daerah yang kemarin, dan kepala daerah yang tengah mengikuti retreat sekarang. Di dalam konstruksinya di dalam Undang-Undang Dasar, karena dua unsur ini sama-sama dipilih oleh masyarakat. Mereka mengurus urusan sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada di Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 2. Jadi dalam menjalankan otonomi,
kecuali urusan ditentukan sebagai, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi yang urusan-urusan tadi itu sudah dibagi habis ke pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, bupati atau kepala daerah biasanya dibantu oleh OPD, organisasi perangkat daerah, yang terdiri dari dinas-dinas dan badan. Nah, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah atau peraturan yang lain dalam proses pelaksanaan tugas dan menjalankan otonomi daerah. Jadi dalam proses pelaksanaan tugas Bapak-Bapak, sebagai dasar hukum, landasan hukum dalam pelaksanaannya, Bapak perlu menyusun peraturan daerah atau produk hukum yang ada di daerah, baik itu keputusan bupati, peraturan bupati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siklus representasi Bapak sebagai wakil rakyat. Rakyat memilih melalui proses pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan pada tanggal Februari 2024 kemarin. Nah, selanjutnya kepala daerah dipilih juga oleh rakyat yang baru kita laksanakan November 2024 kemarin. Sudah ada 503 daerah yang kemarin. Nah, kemarin juga baru dibacakan putusan MK, sudah ada tambahan lagi kepala daerah definitif. Nah, Bapak sebagai representasi perwakilan dari rakyat, Bapak akan membuat kebijakan, membuat keputusan politik, yang mana keputusan politik atau kebijakan-kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi misalnya, salah satu contoh, Gubernur Aceh pada saat selesai dilantik kemarin langsung mencabut kebijakan QR code atau kris pada saat pembelian BBM jenis Pertalite. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang akan Bapak ambil di masyarakat, yang akan berpengaruh secara luas di masyarakat. Sebagai anggota DPRD, Bapak punya 3 tugas utama. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Yang kedua, anggaran, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait anggaran belanja daerah pemerintah. Yang ketiga, terkait dengan pengawasan, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang ada di daerah Bapak-Bapak masing-masing. Nah, kompetensi yang diharapkan dari ketiga fungsi Bapak ini adalah Bapak bisa melakukan legal drafting atau menyusun kerangka regulasi di daerah dalam rangka memenuhi fungsi legislasi. Nah, dalam prosesnya Bapak dibantu tenaga ahli ataupun sekretariat dewan. Nah, begitu juga dengan public finance. Bapak harus tahu anggaran, mata anggaran, kode anggaran, tapi terbatas sampai satuan keberapa. Nah, setiap tahun Bapak-Bapak akan rapat dengan OPD untuk menyusun anggaran masing-masing OPD tersebut. Nah, meskipun sekarang ada kebijakan efisiensi, tapi kebijakan efisiensi ini hanya berdampak pada 17 item, tidak berdampak terhadap pelaksanaan tugas Bapak Ibu di DPRD. Jadi untuk pokir misalnya belum, tidak terdampak, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang di daerah itu tidak terdampak. Nah, selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu mengawasi apa yang dilakukan oleh kepala daerah maupun kepala OPD, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Bapak punya hak untuk memanggil, untuk meminta keterangan, untuk meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah maupun dari OPD terkait. Ini misalnya ada beberapa kejadian tidak sesuai dengan peraturan daerah, Bapak bisa panggil OPD terkait, tanya keterangannya kenapa, penyebabnya kenapa.
Itu hak Bapak di DPRD. Selanjutnya, next slide. Dalam fungsi legislasi, setidaknya ada 4. Kewenangan Bapak dalam membuat peraturan daerah untuk menginisiasi lahirnya rancangan peraturan daerah. Yang mana peraturan daerah ini yang Bapak lahirkan di daerah ini juga menjadi salah satu indikator dalam pengukuran indeks demokrasi Indonesia. Jadi dalam proses mengukur indeks demokrasi Indonesia, seberapa demokratis Indonesia itu, salah satu indikator pengukurannya adalah jumlah peraturan daerah yang dilahirkan oleh DPRD dan kepala daerah. Jadi semakin banyak peraturan daerah yang dilahirkan, semakin efektif proses penyusunan peraturan daerah tersebut, maka semakin tinggi nilai indeks demokrasi yang ada di daerah tersebut. Jadi itu salah satu indikatornya. Nah, yang kedua, perda ini akan menjadi guidance atau penjaga keberlangsungan kebijakan yang terjadi di daerah. Kebijakan pembangunan yang ada di daerah itu landasan hukumnya harus diatur dalam peraturan daerah. Nah, kemudian dalam dasar hukum itu, ini menjadi instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat. Jadi masyarakat kalau ingin tahu kebijakan daerah itu seperti apa, ya tinggal lihat di peraturan daerah yang ada di daerah tersebut. Jadi misalnya saja provinsi Papua akan dibawa kemana, harusnya sudah ada. Begitu gubernurnya menjabat, ya harus langsung menyusun rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Nah, itu dituangkan di dalam peraturan daerah yang akan disusun bersama DPRD. Nah, begitu juga kebijakan-kebijakan lainnya yang menjaga kesinambungan pemerintahan dari satu rezim ke rezim yang lain. Jadi dari satu kepala daerah ke kepala daerah selanjutnya, ke kepala daerah selanjutnya ada kesinambungan arah pembangunan. Nah, itulah kenapa tujuan kita melakukan pilkada serentak. Jadi pemilunya sudah kita serentakkan, pilkadanya masih berjejeran, masih 2015, masih 2016, 2017, 2018, 2020. Nah, kemarin di 2024 kita sudah serentakkan semua nih pelaksanaan pilkadanya. Jadi 545 daerah se-Indonesia itu pilkada sama-sama semua, secara bersamaan. Nah, tujuannya apa? Ada kesinambungan arah pembangunan nasional. Jadi pemerintah pusat sudah menetapkan kerangka pembangunan di tingkat pusat, nanti akan diikuti di tingkat provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten kota. Karena kendala kita selama ini dalam proses perencanaan pembangunan, Presiden terpilih sudah menetapkan visi misinya. Nah, di tengah jalan, misalnya saya Presiden Joko Widodo, dia terpilih 2014 sampai 2019. Nah, di tengah jalan pemerintahannya ada pilkada, 2015 pilkada, 2017 pilkada, 2018 pilkada. Nah, itu berubah lagi tuh. Para kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2015, 2017, 2018, mereka akan menjalankan visi misi janji politik mereka pada saat kampanye. Nah, di tengah jalan kepala daerah ini menjabat 2019, kita pemilu lagi. Atau saya contohkan di 2024, kepala daerah yang 2020 menjabat, 2024 berakhir. Nah, di 2024 ini mereka harus mengulang arah pembangunan mereka menyesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Jadi visi misi Astacita itu kan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Ada beberapa program Quick Win program, misalnya makan bergizi gratis, hilirisasi energi, kedaulatan pangan. Nah, program ini yang harus disukseskan di daerah sebagai pendukung untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, untuk memuluskan rencana itu, kita serentakkan dulu nih. Jadi kepala daerah yang terpilih juga ini nyaman bekerjanya selama 5 tahun, mulai 2024 sampai 2030 nanti.
Karena masa jabatan mereka semenjak dilantik. Mereka baru dilantik tanggal 20 kemarin 2025. Mereka berakhirnya nanti di 2030. Jadi selama 5 tahun tidak ada proses politik di dalamnya. Jadi murni kepala daerah, presiden bekerja untuk kepentingan masyarakat. Karena kalau di tengah-tengah kita fokusnya terpecah, mau kontestasi lagi. Karena suka tidak suka Pak, kontestasi ini juga menguras energi dan pikiran dari seluruh kontestan. Petahana, apalagi contoh kita 2024 kemarin, petahana ada yang kalah Pak sama kota kosong. Otomatis kan ini menguras energi petahana juga, kontestasi pilkada ini. Makanya setelah kita serentakkan, kita seragamkan semua masa jabatan kepala daerah itu di tahun 2025 sampai 2030. Nah, disitulah kemudian arah pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat diikuti oleh pemerintah provinsi, kemudian diikuti oleh pemerintah kabupaten kota. Ini sebagai contoh misalnya, pemerintah pusat mau memberikan alat kesehatan gratis untuk pemerintah kabupaten. Sudah dianggarkan alatnya untuk pemeriksaan CT scan, MRI yang canggih ini Pak. Dihibahkan ke pemerintah kabupaten, ternyata ruangannya tidak ada. Di rumah sakit daerah itu tidak ada ruangannya, SDM-nya tidak ada yang bisa mengoperasikan. Jadi harus didukung oleh pemerintah kabupaten itu juga. Pemerintah kabupaten minimal dia menganggarkan renovasi ruangan, dia menyekolahkan SDM untuk menggunakan alat itu. Jadi seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu tujuannya. Nah selanjutnya, fungsi legislasi, kita ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini yang menjadi kunci bagi DPRD sebenarnya. Di sini DPRD bisa tahu pemerintah daerah itu sehat atau tidak dalam menjalankan pemerintahannya dilihat dari cara mereka merencanakan anggaran. Tapi sebagai catatan, tidak semua daerah punya kemampuan keuangan yang sehat. Next slide. Ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang memang kuat, tapi banyak daerah yang kapasitas fiskalnya ini rendah. Kapasitas fiskal ini bisa kita lihat dari seberapa besar pendapatan asli daerah mereka berbanding dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebuah daerah menjadi kuat kapasitas fiskalnya apabila pendapatan asli daerahnya itu lebih tinggi daripada dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, peran Bapak Ibu menjadi sangat penting dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Bagaimana menilai kemampuan fiskal daerah dari pendapatan asli daerahnya, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini yang harusnya menjadi tugas pertama kepala daerah yang baru terpilih, yang sudah ikut retreat. Tugas pertamanya untuk mesejahterakan masyarakat, ya harus meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenapa? Melalui pendapatan asli daerah ini otomatis akan menggerakkan ekonomi yang ada di daerah. Menggerakkan ekonomi di daerah, ya bisa dilakukan. Salah satu contohnya quick win-nya ya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini kan supply chain-nya itu melibatkan banyak komponen. Ada supplier bahan pangannya, ada supplier yang mendistribusikan, dan berbagai unsur-unsur lain di dalamnya. Nah, selanjutnya fungsi pengawasan ada 4 garis utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pelaksanaan kebijakan dan kinerja daerah dalam melaksanakan pembangunan dan kerjasama daerah. Ini yang Bapak awasi dulu. Selanjutnya pelayanan publik yang berkualitas dan mempersyarat adanya kebijakan daerah yang progresif memihak terhadap masyarakat. Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya kita mendorong daerah untuk membuat mall pelayanan publik.
Jadi segala macam perizinan diurus di mall tersebut. Jadi orang masyarakat yang mau mengurus berbagai macam perizinan selesai di satu tempat. Ini yang tengah didorong oleh pemerintah melalui Kemenpan RB dan Kemendagri. Yang ketiga, penyediaan pelayanan publik di daerah. Jadi fasilitas umum yang ada di daerah, fasilitas penunjang bagi masyarakat, ini yang didorong, baik itu infrastruktur, perumahan permukiman, perkebunan, pertanahan misalnya. Ini yang didorong, bagaimana Bapak Ibu mengawasi apakah pemerintah setempat sudah menyiapkan fasilitas umum bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, sebagai pilar utama, pemerintah daerah juga kami di Kementerian Dalam Negeri sudah memperkuat aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP. Agenda politik yang nyata yang tengah digalakan saat ini, yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan. Kita di pemerintah sekarang, penanggulangan kemiskinan ekstrim, itu yang didorong sejak zaman Presiden Joko Widodo. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, salah satunya melalui program itu makanan bergizi gratis. Nah, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Nah, pertanyaan yang timbul kemudian adalah, mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata memperjuangkan kepentingan rakyat? Jadi Bapak Ibu yang ada di DPRD dibandingkan dengan kepala daerah yang secara langsung pasti berhubungan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, harusnya kedua-duanya. Jadi kepala daerah juga sekarang didorong untuk terjun langsung, lihat langsung ke daerah-daerah. Bapak Ibu anggota DPR juga didorong secara langsung untuk turun di dapil-dapilnya masing-masing. Masalah apa yang terjadi di dapil diselesaikan melalui dinas-dinas terkait. Nah, organisasi yang langsung memperjuangkan kepentingan masyarakat, lembaga yang mempunyai sumber daya yang dapat digunakan secara nyata dan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, atau yang punya dasar pijakan kuat dan konkret di lingkungan masyarakat. Jawabannya ya DPRD itu sendiri. Mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bapak Ibulah yang langsung turun ke dapil, berinteraksi dengan masyarakat, dengan pemilih Bapak masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Kebutuhan mereka apa? Kalau mereka butuh perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan, silakan. Karena kalau dilihat sekarang Pak, yang lagi viral-viral kemarin, efisiensi anggaran ini, anggaran di PUPR misalnya untuk infrastruktur jalan itu sampai 0. Nah, ini harusnya di pemerintah daerah yang menganggarkan untuk jalan kabupaten. Nah, paling nanti terbentur, oh ini jalan ini kita nggak bisa perbaiki karena ini bukan jalan kabupaten, ini jalan provinsi. Ujung-ujungnya kan lempar-lemparan Pak. Makanya penting bagi kita dalam proses perbaikan infrastruktur, baik itu jalan, irigasi, lampu penerangan, dan lain sebagainya, itu perlu ada kerjasama dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kalau di pusat tidak teranggarkan, kenapa tidak dibiayai dari provinsi? Kalau di provinsi tidak, kenapa tidak dari kabupaten kota? Toh uang ini sumbernya sama Pak, terkait dengan tingkat kemiskinan. Ini saya ambil materi retreat yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian. Sumbernya dari Badan Pusat Statistik tahun 2025. Masih banyak daerah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya atau Gini rasionya itu masih sangat tinggi. Tingkat ketimpangan itu antara yang kaya dan miskin. Semakin besar angkanya berarti jumlah orang miskin dan orang kaya di daerah itu sangat tinggi. Yang baik atau yang rendah hanya tingkat ketimpangannya itu di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Utara. Beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional atau 4,91, tertinggi Jawa Barat, Banten, Papua Barat Daya,
yang paling rendah itu ada di Papua Pegunungan, Bali, dan Sulawesi Barat. Jadi dari data yang disampaikan, misalnya saja tingkat kemiskinan tinggi dan Gini rasionya tinggi itu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tingkat kemiskinannya itu 11,91, Gini rasionya tingkat ketimpangannya itu 0,364. Termasuk Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua, Gorontalo, Papua Selatan, dan DIY. Daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi se-Indonesia ada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin karena Provinsi Jawa Barat juga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, Pak. Penduduknya ada 40 juta lebih. Selanjutnya ada Provinsi Banten dan Provinsi Papua Barat Daya. Sedangkan untuk provinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah atau hampir sebagian masyarakatnya itu punya pekerjaan ada di Provinsi Papua Pegunungan, Bali, dan Sulawesi Barat. Tingkat penganggurannya hanya 1,32% di Papua Pegunungan, di Bali itu 1,79%. Jadi hampir 90% penduduknya itu, 99% penduduknya itu bekerja. Next slide. Nah, fungsi pemerintahan itu dijamin dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. Ada 8 item ini. Bagaimana mereka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, membangun daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Jangan misalnya daerah pesisir, daerah pantai, tapi mau dipaksakan untuk menjadi daerah yang tidak ada sumber dayanya misalnya. Kalau daerah pantai yang dioptimalkan adalah pariwisatanya misalnya pantainya, atau perikanan, potensi kelautannya. Begitu juga misalnya daerah pertanian, yang dioptimalkan ya pertaniannya. Daerah-daerah tersebut kalau kita bisa mencontoh misalnya beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, misalnya ada Kabupaten Banyuwangi yang dulunya itu cuma daerah perlintasan, sekarang menjadi daerah yang maju melalui beberapa kebijakan dari kepala daerahnya. Di Merauke misalnya, yang dulu orang tidak tertarik, nah sekarang orang berbondong-bondong ke Merauke karena ada beberapa kebijakan program prioritas nasional yang ada di sana. Dan beberapa daerah-daerah lainnya yang membutuhkan concern atau perhatian lebih dari kepala daerah dan DPRD-nya. Jadi bagaimana dua unsur ini bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, untuk membangun daerahnya. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat. Kalau ini programnya sudah sangat banyak, tinggal bagaimana kita mengemas program ini sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kalau misalnya karena banyak dari Papua, memberdayakan mama-mama Papua ini kan bisa kita berdayakan dengan baik. Jadi hasil perkebunan misalnya harus dibeli oleh Bulog dengan harga nominal sekian, atau hasil pertanian petani yang ada di daerah ini berapa yang harus diserap oleh Bulog dulu. Jangan Bulog sudah patok harga sekian ternyata tidak balik modal bagi petani. Ini yang merugikan. Makanya kemudian Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan langsung menyampaikan, pokoknya kalau ada yang tidak menyerap hasil pertanian dari petani Indonesia ya segera dilaporkan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Selanjutnya pengaturan, keadilan, kesejahteraan, kemandirian, ketertiban. Oke, next slide. Kita berbicara terkait dengan sinergi fungsi antara DPRD dan kepala daerah. Sinergi fungsi baik eksekutif maupun legislatif diperlukan karena eksekutif ini selaku pelaksana, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Eksekutif ini yang melaksanakan undang-undang atau peraturan daerah. Nah, legislatif atau DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota ini adalah unsur yang menyusun, merencanakan,
dan mengawasi pelaksanaannya. Jadi merencanakan pelaksanaannya dan merencanakan anggarannya. Jadi Bapak Ibu harus setuju dulu dengan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di dalam undang-undang atau peraturan daerah itu sebelum pemerintah bisa melaksanakan hal tersebut. Karena kalau Bapak di DPR tidak setuju, anggarannya tidak diketok, nah itu tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh kemampuan memahami aspek-aspek pelaksanaan pemerintahan daerah. Jadi pengawasan ini kita bisa dilaksanakan kalau kita tahu aspek apa saja yang akan kita awasi, aspek apa saja yang tengah disusun. Jadi dalam proses penyusunan anggaran, kita sesuaikan dengan latar belakang apa yang tengah kita susun. Misalnya saja penyusunan anggaran untuk infrastruktur. Bapak Ibu harus tahu latar belakang apa yang akan kita bangun. Jangan tiba-tiba misalnya di Kabupaten Bone, kabupaten saya, sudah ada bandara. Tapi saya tahu bandara ini tidak beroperasi karena kebutuhan masyarakat untuk terbang atau menggunakan bandara itu rendah. Nah, kemudian pemerintah bikin program untuk memperluas bandaranya. Akhirnya bandaranya diperluas dan tetap tidak digunakan. Karena masyarakat yang mau terbang atau mau menggunakan bandara ini yang sedikit. Jadi daripada menggunakan anggaran untuk program yang mubazir, kenapa kita tidak menggunakan anggaran ini untuk program yang langsung tersentuh oleh masyarakat? Misalnya kalau di kabupaten saya, karena banyak nelayan, kita bagikan solar, kita bagikan alat penangkap ikan menggunakan teknologi seperti kapal-kapal penangkap ikan Vietnam, Thailand itu. Jadi nelayan kita melaut itu udah nggak pakai jalan manual lagi, sudah pakai mesin. Kenapa kita tidak bantu mesin kapal misalnya seperti itu? Jadi ini lebih tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya dari itu bapak-bapak di Dapil diberikan kesempatan selama 1 bulan penuh itu untuk turun menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di Dapil saya? Kalau di DPRD kabupaten kan misalnya Dapilnya itu ada beberapa kecamatan nih. Kebutuhan di masing-masing kecamatan ini ternyata berbeda. Di kecamatan ini mereka lagi butuh penerangan jalan karena jalannya gelap, jadi berbahaya. Nah, di satu sisi di kecamatan ini mereka butuhnya perbaikan terhadap rumah ibadah. Aspirasi inilah yang Bapak kemudian serap untuk disampaikan ke OPD-OPD terkait. Selanjutnya, artikulasi kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ada 3 hal. Aspirasinya itu kebutuhannya apa, tuntutannya apa, dan kepentingannya apa. Jadi 3 hal ini yang Bapak serap dulu, Bapak klasifikasikan dulu. Karena kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan itu berbeda, tapi perbedaannya itu garisnya itu sangat tipis. Bisa jadi dia terlihat sebagai kebutuhan, padahal itu kepentingan. Bisa jadi dia tuntutan, tapi ternyata itu kebutuhan. Kami mencontohkannya seperti ini. Saya contohkan kabupaten saya aja, di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Masyarakat butuh mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian. Jadi untuk mengairi sawah, masyarakat butuh mesin pompa air. Mereka mintalah ke dinas pertanian. Nah, ternyata setelah dicek, hujan turun sepanjang tahun itu, musim keringnya itu sedikit. Dan ini tidak membutuhkan pompa, tapi cukup dibetulkan jalur irigasinya saja.
Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten seharusnya memperbaiki saluran irigasinya, tidak perlu pengadaan pompa. Karena pompanya hanya digunakan sekali atau 2 kali dalam setahun, dibandingkan dengan saluran irigasi yang setiap tahun digunakan. Ini kebutuhan dan tuntutan. Nah, ada yang mendorong, ini pengadaan pompa saja. Karena yang punya perusahaan pompa misalnya, ini ada kepentingan di dalamnya ternyata. Jadi tipis perbedaan antara tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan. Tapi kita harus mengklasifikasikan apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi kan baru kita memenuhi tuntutan mereka. Setelah semua tuntutannya terpenuhi, baru masuk ke kepentingan mereka seperti apa. Karena ya petani misalnya tidak muluk-muluk juga. Kepentingannya apa? Kepentingan saya ya biar gabah atau hasil pertanian saya bisa diserap habis oleh pemerintah dengan harga yang tinggi. Nah, itu kepentingan mereka. Nah, selanjutnya bentuknya itu ada berbagai macam. Dari pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, saran, dan permintaan. Bahkan aksi demonstrasi, penyampaian pendapat di muka publik. Sebenarnya salah satu indikator indeks demokrasi selanjutnya yaitu adanya fasilitasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi demonstrasi itu sebenarnya tidak dilarang, Pak. Pemerintah dan DPRD itu sebenarnya tidak perlu anti terhadap demonstrasi, karena itu adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat di muka umum. Jadi bagaimana masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum itu harus dijamin. Nah, melalui proses inilah Bapak Ibu, apalagi yang pejabat politik ya Pak, biasanya pejabat politik itu yang paham momentum. Berbeda dengan pejabat pemerintahan, pejabat politik ini yang bisa lihat momentum. Oh, ini saya belum bisa masuk ini. Masyarakat masih marah-marahnya nih. Nah, kalau nadanya sudah agak menurun, nah ini momentumnya saya masuk. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kalau pemerintah biasanya orang masih keras, masih koar-koar, sudah masuk di tengah-tengah ini Pak. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang disampaikan oleh aparat pemerintahan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Padahal yang dibutuhkan momentum kapan kita harus menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh yang menyampaikan aspirasi tersebut. Nah, selain itu melalui forum reses atau forum tatap muka dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing, Bapak Ibu harus siap menerima masukan, kritikan, aspirasi apapun dalam bentuk apapun dari konstituen Bapak. Apalagi kalau misalnya Bapak menjabat selama 5 tahun nih, reses Bapak turunnya ke tim sukses yang itu-itu saja. Masyarakat yang pilih Bapak nggak pernah turun nih selama 2-3 tahun. Nanti tahun keempat Bapak baru turun ke situ lagi. Nah, ini kan otomatis menimbulkan kemarahan, kritikan dari masyarakat yang memilih. Jadi pentingnya membagi, menerima saran masukan dalam bentuk apapun. Nah, yang terakhir jenisnya tadi ide gagasan yang langsung nyata, yang bisa langsung dirasakan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi aplikasi penyelesaian masalahnya kan sudah terfasilitasi juga bagi anggota DPRD, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Ada pokir yang bisa langsung dilaksanakan, diimplementasikan untuk menyelesaikan kebutuhan dari masyarakat yang ada. Jadi tujuannya untuk itu. Tapi kan banyak juga nih yang menggunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi itu hanya penuh. Sebagian besar sih semoga tidak. Baik, next slide. Yang terakhir, DPRD menyerap, mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi. Dalam proses tindak lanjutnya,
setidaknya yang kami dorong adalah bagaimana DPRD memegang prinsip objektivitas, menilai sesuatu tuntutan aspirasi itu secara objektif, mengkoordinasikan dengan baik dengan OPD-OPD terkait, dengan komisi-komisi terkait. Karena misalnya Bapak tugas di Komisi A pemerintahan, tapi masalahnya ada di perumahan, infrastruktur, jadi otomatis harus dikoordinasikan dengan komisi yang menangani terkait dengan infrastruktur, dengan OPD yang menangani infrastruktur. Efektif dan efisien, ini yang tengah digalakan oleh pemerintah. Bagaimana setiap kebijakan itu dijalankan secara efektif, seefisien mungkin. Bahkan di kami lift aja udah nggak berfungsi sebagian, lampu udah nggak berfungsi sebagian, AC udah nggak berfungsi sebagian. Begitu juga dalam proses pengambilan kebijakannya dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, transparan, memiliki asas keadilan, dan rahasia apabila terkait dengan kebijakan yang bisa mengundang tindak kejahatan. Maksud kami adalah setiap proses pembangunan misalnya akan ada pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini yang biasa orang nanya, oh nanti mau bangun stadion misalnya, di mana mau bangun stadionnya? Di kecamatan A. Jadi udah banyak nih yang nyari tanah di kecamatan A karena di situ mau dibikin stadion. Akhirnya dibelilah tanah-tanah itu untuk ganti untung, nggak mungkin ganti rugi. Nggak ada ceritanya kalau pemerintah mau beli untuk pengadaan itu ganti rugi, Pak. Pasti ganti untung. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga ada yang harus dirahasiakan. Baik, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi diskusi terkait dengan pendalaman fungsi tugas Bapak Ibu sekalian sebagai anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu semuanya.